Hari ini kita harus meluruskan nih si pemakan babi tapi berhijab, gitu ya. Tampil berhijab di media sosial, tapi dikala pergi ke gereja tidak pakai. Dikala ketemu teman-temannya makan babi dia tidak pakai. Apa maksudnya? Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tadi kita simak gimana testimoni para mualaf ya, ketemu dalam suatu tempat, ngumpul semua. Hari ini kita harus meluruskan nih si pemakan babi tapi berhijab, gitu ya. Tampil berhijab di media sosial, tapi dikala pergi ke gereja tidak pakai. Dikala ketemu teman-temannya makan babi dia tidak pakai. Apa maksudnya? Ya maksudnya ingin mengelabui saudara-saudara kita agar masuk menonton ke channel dia. Karena dianggap, wah ini muslim nih, ini muslimah nih gitu loh. Ternyata sudah di dalam, oh ternyata Kristen. Kok bisa ya? Ini banyak yang bertanya sama kita nih. Kok bisa gitu loh. Nah inilah watak-watak kelicikan seperti Mikana ini gitu. Demi untuk konten, demi untuk mencari viewer, demi mencari segalanya ya rela. Apapun yang dia lakukan, menyamanya-makan. Alasannya katanya karena Kristen Ortodok sudah memakai hijab. Ya emang kamu Ortodok gitu. Ortodok itu bukan Wanes dan segala macam gitu ya. Nah inilah orang-orang suka mencari sesuatu dengan cara apapun. Baru saja kemarin bagaimana memfitnah Karni Ilyas, memfitnah NU, memfitnah Muhammadiyah dan seterusnya. Ini tiap hari tanpa henti-henti selalu membelokkan informasi, memberikan informasi yang bisa menjadi polemik di masyarakat. Ya kalau nggak begitu apa yang mau dijual gitu. Itu sih kira-kira pengantar pada hari ini, bagaimana si Mikana ini gitu cenderung mempergunakan kata Allah disalahgunakan. Kan sudah sering dikatakan bahwa tidak ada akar kata Allah itu di original text Bible, nggak ada. Lu mau beli juga nggak ketemu gitu. Hanya di agama Islam Allah itu adalah nama pribadi sembahan umat Islam. Artinya apa? Dia adalah proper name, bukan generic name. Nah inilah dibelok-belokkan demi untuk apa? Demi untuk supaya Yesus itu Tuhan. Berbagai cara dia lakukan. Kira-kira begitu prolognya. Bagaimana isi videonya kita simak baru kita beri komentar. Lanjut, Mas Panji ada yang mau disampaikan? Lanjut dulu Bang. Kakak, salib apa artinya Kak? Salib yang di mana dulu ya? Kalau salib Tuhan Yesus itu adalah lambang kemenangan saudaraku. Ya, salib itu adalah lambang kemenangan. Bahwa Tuhan Yesus telah menebus kita dari kutuk dan kekal atas kayu salib. Nah, aku yang terkasih, Kristen berbeda dengan agama-agama di dunia ini. Bukti bahwa Tuhan kita Maha Pengasih dan Maha Pengampun ada buktinya. Ya, bisa dikomentari ini. Salib adalah lambang apa itu ya? Yang kita tahu adalah salib itu adalah lambang kekalahan. Ada di Galatia sekian-sekian kalau tidak salah, mungkin Mas Andi bisa koreksi. Terkutuklah manusia yang tersalibkan atau disalib. Itu bukan lambang kasih sayang, kemenangan atau lambang apapun, itu lambang kekalahan. Seorang manusia yang disalib siapapun itu, dia itu terkutuk. Tapi sudah dipelintir oleh Mikana sedemikian rupa ini. Ini adalah untuk menyesatkan di samping orang-orang pemeluk agama Kristen, juga mempengaruhi saudara-saudara kita yang muslim. Seolah-olah salib itu adalah lambang untuk penebusan dosa, lambang untuk kesejahteraan umat manusia. Tapi pada kenyataan siapapun yang disalib itu adalah manusia yang terkutuk dan terkutuk. Dan Yesus adalah seorang manusia dan pernah disalib. Artinya, kalau boleh saya pakai akal yang sehat,
Nah, kalau di salib itu namanya bukan kemenangan, itu namanya kekalahan total. Begitu mungkin prolog dari saya ataupun komentar dari saya yang sedikit. Silakan Mas Andi atau Mas Panji dikomentari. Ya, salib itu tempatnya orang diikat, dibunuh. Siapa bilang salib tempat kemenangan? Tempat dimatikan orang. Itu baru jujur dalam menyampaikan informasi. Zaman dulu, orang-orang yang disalib itu terkutuk, dihukum mati gitu. Orang dulu. Sebagaimana diterangkan di Galatia 3:13, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Artinya siapapun yang pernah digantung di tiang salib terkutuk. Jadi salib itu tempat orang terkutuk, tempat orang dihilangkan nyawanya, tempat orang dipersekusi, tempat orang diikat, ya, tempat orang dipaku tangannya, tempat orang ditusuk lambungnya, keluar darahnya. Tidak ada lambang kemenangan, lambang kematian terkutuk. Itu baru benar. Inilah orang-orang kayak Mikana, selalu mengelabui data. Sekali lagi saya ulang ya, salib itu waktu di zaman dulu gitu ya, tempatnya orang dimatikan di sana, tempat dihukum. Siapa bilang salib tempatnya kemenangan? Menang bagaimana, orang dia mati kok. Nah, ngomong dulu begitu mati, baru lu bilang dibangkitkan. Jangan bilang bangkit, dibangkitkan. Nanti akan saya jelaskan seperti apa. Jadi mereka itu melompati kejadian sebenarnya, kemudian mengatakan lambang kemenangan gitu, menebus dosa manusia. Apa-apaan tuh gitu. Jadi Mikana, lu kalau ngomong tuh jangan bohongin orang gitu. Jangan berhijab lah, bukalah hijabmu itu. Kan lu dulu pertama lu nongol juga nggak pakai hijab kok. Tapi nggak laku. Setelah pakai hijab laku. Kenapa? Banyak saudara kami muslim terkelabui masuk di rumah Mikana dikira muslim. Ternyata oten. Dia juga otennya aneh, otennya oneness. Dan oneness ini juga banyak musuh di internal Kristen. Banyak musuh, tidak saling cocok satu sama lain. Oneness berbeda dengan Trinitas ya teman-teman. Oneness itu artinya Yesus semuanya, Yesus only, Bapa itu ya Yesus. Ya, Roh Kudus itu adalah Yesus, Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, semuanya Yesus. Gitu ya. Jadi kalau Bapa itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Bapa, berarti Bunda Maria mengandung itu gitu loh. Dan disalib siapa? Ini kan bingung jadinya. Yang mudah-mudahan nanti ada Pak Jos bisa masuk di sini ya, sama Pak Aha, logikawi gitu ya. Terus kira-kira sekali lagi, salib itu tempat dihilangkan nyawanya orang dengan cara terkutuk. Galatia 3:13. Gitu kira-kira. Lanjut. Nggak seru, nggak ada Bang Juma. Ya, bukti bahwa kita itu Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Tuhan Yesus telah memberikan karunia keselamatan di atas kayu salib ya teman-teman ya. Nah, memang hanya di dalam iman Kristen bahwa Tuhan itu ada kasih sayang dan pengampunan, itu ada buktinya saudaraku ya, real. Bukan, oh ya kami percaya Tuhan kami Maha Pengasih dan Maha Pengampun, tapi bisa nggak dikasih buktinya? Ada nggak bukti bahwa itu Maha Pengasih, Maha Pengampun? Kalau kita jelas, kita mengakui Tuhan kita Maha Pengampun dan Maha Pengasih, ada buktinya. Buktinya di mana? Tuhan Yesus telah menebus kita dari kutuk kematian. Nah, terbukti ketika Tuhan Yesus bangkit hari yang ada yang bangkit saudaraku. Nanti bisa baca di Matius 27 ayat 50 sampai 53 ya. Di situ kuburan terbuka. Artinya manusia zaman sebelum Tuhan Yesus inkarnasi, mereka bangkit saudaraku, dan sekarang sudah ada dalam kerajaan surga ya. Stop. Jadi itulah bukti bahwa Tuhan kita. Kira-kira ada yang ngerti enggak ini apa yang dibicarakan? Ya muter-muter. Nggak karu-karuan ini. Nggak ngerti. Saya Apa? pusing. Bang Iya Andi sih. tolong jelasin dong. Iya. Jadi kalau dia mengatakan Yesus itu Maha Penyayang dan Maha Pengampun, mana Yesus Maha Pengampun? Waktu Yesus mengobati orang, Yesus berkata, dosamu telah diampuni. Bukan Yesus yang mengampuni. Kalau Yesus yang mengampuni, dia berkata,
dosamu telah kuampuni. Jadi yang mengampuni dosa itu Tuhannya Yesus. Sebagaimana tertulis di Yohanes 17:3. Yesus itu di situ utusan gitu ya. Mikana menghilangkan kata dannya. Makanya kemarin diberi oleh Pras Donald. Terus kedua adalah, ini paling parah nih, bahwa Yesus itu bangkit, kuburan kosong begitu ya. Saya jelaskan dulu. Yesus itu tidak bangkit sendiri, tapi dibangkitkan. Sebagaimana tertulis di Kisah 2:32 sampai 40 lah. Saya bacain ya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jadi banyak orang menyaksikan tuh. Yesus dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Artinya apa? Kalau Yesus ini maha kuasa, maha pengampun, kata Mikana, kenapa mesti dibangkitkan? Berarti ada yang lebih berkuasa membangkitkan dia. Sebagaimana Yesus juga pernah berdoa. Ya, di ujung-ujung dia mau disalib. Di sana dia berdoa apa? Semalaman dia berdoa bersama murid-murid sampai muridnya terkantuk-kantuk menungguin dia. Maju, sujud berdoa. Andaikan cawan ini berlalu dariku, biarlah yang ku kehendaki, tapi kehendak Bapa lah yang mengutus aku. Dia pasrah begitu. Artinya apa? Kalau doanya Yesus ini ditolak, artinya dia disalib. Kalau doanya Yesus diterima, artinya dia tidak disalib. Tapi menurut teman si Mikana ini, Yesus disalib artinya doanya Yesus ditolak. Bagaimana mungkin seorang maha pengampun, maha pengasih, dia sendiri yang berdoa? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Ayo lu. Nah, bagaimana mungkin dia maha pengampun, dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dia tidak tahu hari kiamat. Pohon ara tidak berbuah dia kutuk. Dan seterusnya begitu. Yesus ini adalah nama Yunani. Anaknya Bunda Maria adalah Yesua Amasia. Itu loh ya. Dia itu diutus ke muka bumi. Bukan dia Tuhan itu sendiri turun menjadi manusia. Jadi Yesus itu bukan Bapa itu sendiri. Ini lawannya sini. Yang di internal mereka sendiri saling didebatkan gitu. Kalau kuburan kosong artinya apa? Artinya apa coba kalau kuburan kosong? Artinya memang nggak pernah ada yang dikubur. Sebagaimana Maria Magdalena datang. Kenapa engkau menangis, kata malaikat? Tuhanku telah diambil orang. Kuburan kosong. Setelah itu apa yang terjadi? Yesus nongol. Orang pada kaget dikira hantu. Kata Yesus apa? Aku ini bukan hantu. Hantu itu tidak punya daging, tidak punya kulit. Lihat saya gitu loh. Masih orang percaya. Tidak percaya gitu loh kalau ini Yesus. Anda nggak makanan yang bisa aku makan di situ. Dikasih ikan goreng, menandakan dia nggak mati gitu loh. Sebagaimana juga tanda Yunus, 3 hari 3 malam di perut ikan, 3 hari 3 malam di perut bumi gitu loh. Jadi inilah ajaran-ajaran si Mikana ini adalah Yesus Maha Pengampun, salib adalah tempatnya apa itu tadi keselamatan. Dari mana mungkin justru tempat salib itu orang dimatikan di sana, bagaimana mau selamat gitu. Terkutuk pula lagi di sana. Jadi tolonglah ya teman-teman muslim ya, jangan masuk lagi room kayak gini itu loh. Mereka hanya memframing, menjual sesuatu yang tidak berdata. Coba dia tidak akan bisa membawa data bahwa Yesus itu Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Tidak ada data di Bible kalau Yesus itu Tuhan pencipta langit dan bumi, Maha Pemurah, Maha Pengampun, dan seterusnya. Ini istilah-istilah Islam yang dia pakai gitu. Itu kira-kira pengantar dari saya. Habis ini saya hajar lagi si Mikana ini. Lanjut. Kita akan lanjutkan video dari si Mikono ini ya. Statement-statementnya yang botol gak karu-karuan ini. Kita akan luruskan dan kita akan komentari. Ini Kita semua pertanyaan itu dengan kerendahan hati ya. Apabila teman-teman ada pertanyaan di malam mau bertanya nggak sempat dinaikin, ya bisa ini kirim permintaan lagi ya. Halo, malam. Ya, selamat malam Hasil. Terima kasih saudaraku telah hadir. Itu Tuhan Yesus sama Allah berbeda kah? Maaf saudaraku, keyakinannya dari mana?
Dari Malaysia, Mbak. Maksud saya agama awak ini apa? Bukan alamat, bukan lokasi lah. Saya Islam. Oh, itu macam tuh maksud saya bagus. Oke, tadi awak tanya Tuhan itu Allah kah gitu ya? Ya, Nah, kalau dalam iman kalian bagaimana? kalau bagi iman kami Allah. Oh, Allah itu Tuhan, Tuhan itu Allah gitu ya. Ya, Berarti nama Tuhan Abang siapa? nama Tuhan saya Allah. Nah, oke, jadi itu kan iman saudara ya. Ya, Ya, silahkan saya hormati iman saudara bahwa nama Tuhan kalian itu Allah ya. Tetapi di dalam Ya. iman kami Allah itu nama. Ya, Allah itu bukan nama pribadi, bukan nama Tuhan itu. Itu bukan proper name. Allah is not proper name. Tapi itu adalah gelar, jabatan atau sesembahan, ya. Jenis sesembahan kita itu apa ya? Nah, makanya di dalam iman Kristen Tuhan dan Allah artinya bisa dibedakan, tapi Tuhan dan Allah itu bisa merujuk kepada satu orang atau satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab di dunia ini banyak Allah-Allah, banyak juga Tuhan-Tuhan. Tetapi hanya ada satu Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini ngelawantur ini sudah. Inilah kebobrokan si Mikana ini. Aduh. Nah, inilah korban-korban terjemahan LAI. Ini juga LAI itu udah banyak makan korban Pak Anwar Chen, kok nggak dirubah-rubah, kasihan kan, malu gitu loh. Kalau katanya itu bukan nama, bukan proper name, tapi itu adalah generic name. Nauzubillah min dzalik. Coba kita buka ya, kita langsung kita kan orang Indonesia nih, ya kita orang Indonesia gitu ya. Kita buka aja KBBI. Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna. Tuhan yang maha esa, yang disembah oleh orang yang beriman. Mana di sini? Kalau itu adalah jabatan. Nama Tuhan dalam bahasa Arab, artinya Mikana ini bukan orang Indonesia dia. Dia nggak percaya KBBI. Makanya kata Romualdo itu, kayak si Mikana ini mestinya harus bikin kamu sendiri gitu. Kristen Arab juga, kalau kan berdasarkan mereka ini kan Kristen Arab. Kristen Arab itu kitab Al-Munjid juga, lu buka halaman 16 di sana, itu juga Allah itu adalah nama. Begitu juga di Bible yang berbahasa Arab yang 867 Masehi itu Allah itu adalah nama sembahan. Nyampe ke si Mikana dibelok-belokin gitu loh. Kenapa? Tujuannya adalah ya itu Yesus itu Tuhan. Gitu ya. Jadi Allah kami adalah Yesus. Bagaimana ini coba diputar-putar kayak begini? Jadi bagaimana dengan data-data yang ada di Bible? Ulangan 64, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa. Jelaskan di sana. Sembahan itu esa. Siapa namanya Allah? Kalau Mikana ditanya, siapa nama Tuhanmu? Pasti dia bilang Yesus. Gitu loh. Tapi kalau bertanya, siapa nama Allahmu? Begitu kan Mikana, siapa nama Allahmu? Yesus. Tidak pernah saya mendengarkan oten manapun dia bilang, Allah Yesus, Allah Yesus. Nggak ada. Semua Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Apa sih arti Tuhan? Kalau di Indonesia kan itu sebenarnya Tuhan itu tidak ada dalam bahasa Melayu rendah maupun Melayu tinggi. Tidak dikenal, dikenal adanya Tuhan. Siapa yang mempopulerkan kata Tuhan ini? Mikana harus belajar. Itu orang Belanda masuk ke Indonesia namanya Leiddecker. Itulah yang merubah kata Tuhan menjadi Tuhan. Sebagaimana perubahannya Yohanes 13:13 di sana. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Pada di original teksnya itu adalah kurios. Gitu loh. Karena dari dulu, waktu sebelum Leiddecker masuk ke Nusantara, itu kamu memanggil aku guru dan rabi. Kamu memanggil aku guru dan junjungan. Itu dulu. Seiring pergeseran waktu, diselipkanlah kata ha di Tuhan ini menjadi Tuhan.
Makanya kalau kita bersyahadat itu karena kita orang Indonesia, kenapa ada Tuhan ini banyak? Banyak sekali dulu Tuhan itu. Pohon bisa dituhankan, orang yang berduit dituhankan, raja ya dituhankan. Ya sejarah-sejarahnya bagaimana siapa itu yang di mumi itu? Kok saya Fir'aun. bagaimana Fir'aun dituhankan gitu ya. Nah, makanya dalam Indonesianya itu kalau bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, artinya tiada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan itu adalah objek sembahan. Tuhan itu objek yang disembah. Jadi Tuhan itu bukan nama, sebutan. Nah, tergantung agama mana sembahan mereka, agama mana Tuhan mereka. Kalau Kristen nama Tuhannya siapa? Ya Yesus. Kalau Islam nama Tuhannya ya Allah Subhanahu wa taala. Jelas berbeda itu Tuhannya orang Kristen dengan Tuhannya orang Islam. Ini adalah persoalannya adalah Lembaga Alkitab Indonesia ini masih selalu mempergunakan kata Allah dalam terjemahan, padahal original teksnya, akar katanya itu tidak ditemukan. Jelas di sana. Sampai botak Bambang Nursena, sampai botak Anwar Chen mencari original teks akar kata Allah di Bible nggak ketemu. Kagak ketemu. Alasannya itu kan sudah diindonesiakan, ALLAH. Oke, diindonesiakan. Apa artinya? Coba lihat KBBI. Nama. Artinya apa nama Pak? Berbahasa Arab. Nah inilah bentuk semacam misionaris terselubung. Dan mereka tidak akan pernah akan mengganti kata Allah dalam terjemahan ini sebelum target tercapai. Tapi tidak akan pernah akan tercapai sepanjang ada penipuan-penipuan dalam menyebarkan agama Simikana ini. Jadi kita sering dipertontonkan dengan lucu-lucuan kayak begini. Dan kita juga harus meluruskan, jangan sampai ada saudara-saudara muslim terprovokasi, terbodoh-bodohi oleh mereka. Itu dari saya pengantar, semoga ke depannya si Mikana ini ngerti lah bahasa Indonesia dikit gitu ya. Sebagaimana diterangkan juga di Bible. Di Ten Commandment 10 perintah Tuhan itu ya. Jangan ada padamu Allah-Allah lain. Kan kurang ajar LAI ini. Jangan ada padamu Allah lain. Memang banyak Allah gitu. Cuma ada satu Allah. Semua berhala zaman dulu itu tidak pernah satu pun berhala diberi nama Allah itu. Mereka orang-orang Arab zaman dulu itu ngerti ini Allah ini siapa. Sosok yang disembah. Sosok yang menciptakan alam semesta ini. Ya setelah nyampe ke kawasan Melayu ya jadinya begini gitu loh. Nanti akan saya tambahkan lagi. Lanjut. Jadi Tuhan artinya penguasa. Hah? Putingmu. Kenapa awak tertawa? Kenapa awak tertawa? Kenapa para bilang Yesus sama Allah berbeda? Kalau yang di Islam, ya, saya cakap macam nih. Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan Allah yang maha tinggi, saudaraku. Tuhan satu-satunya yang benar. Tidak ada Allah selain pada Yesus. Nah, ada ayatnya ya. Ini firman Tuhan ya. Yesus itu. Oh, saudara. Bingung Allah dia itu bukan nama. Pertanyaan. Tapi nama Allah kami adalah Tuhan Yesus. Nah, ini firman Tuhan Yesus, saudaraku ya. ya. Saya baca. Nah, Tuhan Yesus itu mengaku Allah ya. Nah, saya baca Yesaya 46 ayat 44 ayat 4 oh benar. Yesaya 44 ayat 6. Begini firman Tuhan ya. Saya berapa? Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penerangan Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Nah, ini firman Tuhan Yesus, saudaraku. Stop, Pak Jul. Aku Allah, dialah yang awal dan Ngaco ini. Ngaco. Di mana ada Yesus di zamannya saya? Orang dia belum lahir kok. Gimana? Saya itu miliknya orang umat Yahudi tuh. Waduh. Kan akulah yang awal yang akhir, Bang Handi. Gimana sih? Ya kalau Yesus yang awal dan yang akhir berarti Yesus yang menciptakan ibunya.
Mau, Oh iya Mau. juga ya. Mau dipermalukan lagi. mau. Yesus netek nanti ujung-ujungnya. Ya, makanya saking kalau saya nggak mau nyebut botol takutnya kenapa-napa. Saking ketidaktahuannya ya. Anggap saja tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus maha tinggi. Maha tinggi dari siapa? Pertanyaannya. Tuhan Yesus maha pengampun. Maha pengampun dari siapa? Tuhan Yesus maha pengasih. Maha pengasih dari siapa? Orang jelas tertera di situ. Bapakku lebih besar daripada aku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa melainkan Bapakku Yohanes. di sana. Itu Yohanes Kan itu. 14:28 itu. Nah, tuh. Jadi saya Mana bacain ya. ada? Saya bacain dulu ya. Bacain Bang Han, dibacain silakan. Jadi kalau yang dia mengatakan Yesus itu maha tinggi. Yesus berkata nih tulisan merah Yohanes 14:28 ya. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita. Karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapak lebih besar daripada aku. Di sini yang lebih besar siapa anak-anak? Bapak. Berarti ada yang kecil anak-anak. Iya ada dong. Nah kalau yang maha tinggi di sini siapa? Bapak atau Yesus? Bapak. Kata Simikana Bapak itu Yesus juga. Nah itulah Gabriel. Kalau Bapak itu Yesus juga ngapain dia memisahkan dirinya berbicara? Terus dia pergi ke dirinya sendiri gitu Bang Han. Ya, itu dia masalahnya teman-teman. Makanya kalau kita yang bisa ngerti Bible tidak akan dikasih naik. Karena apa? Ini bahaya. Habis kita kalau Bang Juma yang naik, Hanis Lebes yang naik, yang lain-lain naik. Habis kita. Dikulitin kita gitu loh. Nah dia cari orang-orang yang nggak ngerti diskusi, nggak ngerti Bible, yang mudah untuk dibego-begoin dengan tampilan berhijab. Ini tujuannya. Anehnya lagi saudara-saudaraku muslim ngapain sih ditonton orang kayak gini? Belumnya nggak ketulungan gitu. Inilah korban-korban LAI sekali lagi ya, Anwar Chen. Inilah korban kamu ini, Anwar Chen dan kawan-kawan. Ini dia nih. Ini dia nih korban kamu. Masih mempergunakan kata Allah dalam terjemahan. Sehingga apa? Allah ini adalah apa menurut dia? Bukan nama yang disembah, tapi sebutan. Gelar. Gelar. Nauzubillah min zalik. Orang-orang kayak begini. Udah minjem, disalahgunakan pula lagi. Ketemu sama kita kasih literatur mana yang lo mau ambil. Kita kasih, kita pakai data. Dari apa? Literatur orang Kristen sendiri. Coba ada nggak literatur sebelum itu mengatakan Allah itu bukan nama? Nggak ada. Cuman nyampe di Indonesia inilah. Bambang Nursena, Ibu Rita Wahyu, Anwar Chen. Hanya satu nih. Teman-temannya Pak Yakob Sulistyo nih. Yang cenderung meluruskan. Tapi mereka minoritas. Itu pun dianggap bidat oleh mereka. Kenapa? Karena tidak mau mempergunakan kata Allah di original teks Bible dan di terjemahan gitu loh. Makanya beliau mengatakan ya lu selalu kalah deh. Ngotot pula lagi lu. Karena apa? Terjemahan salah lu pakai. Gitu. Lanjut Pak Jul. Dan akhir. Oh begitu. Makanya ketika Tuhan Yesus ya, saya baca di Lukas 8 ayat 39 saudaraku, dia mengaku di sini Allah. Ya, siapa bilang Tuhan Yesus tidak pernah mengaku Allah? Tapi begini, ketika Tuhan Yesus mengaku Tuhan Allah, apakah betul? Betul. Terbukti dari karya-karya dan perbuatannya saudaraku. Ya. Oh begitu. Saya kalau begitu Tuhan dua, kalau begitu Tuhan yang dua Tuhan. 8 ayat 39. Yesus satu, Allah satu. Gitu kah? Bentar saudaraku ya, Lukas 8 ayat 39 di sini Tuhan Yesus mengaku Allah ya. Saya baca ya. Ini perkataan Tuhan Yesus ya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Nah, ini Tuhan Yesus menyembuhkan seorang pasukan setan. Dia setiap hari, siang malam, dia di pekuburan, saudaraku. Bayangin ya, ada seorang laki-laki, dia tidak pernah tinggal di rumah.
Dia itu tinggalnya di pekuburan. Siang malam dia meronta-ronta, dia memukuli dirinya dengan batu ya. Itu begitu tersisanya dirinya, saudaraku. Diketawain. Selama itulah dia tersiksa. Sebab Diketawain dia. saudaraku ya, dia tersiksa di kuburan. Bayangin orang yang Ngomongin kerasukan kuburan. setan ya, Stop aja lu. dia tidak bisa disembuhkan oleh siapapun, saudaraku ya. Stop. Ayo. Ini ngomongin kuburan kok, membuktikan Yesus Tuhan ngomongin kuburan. Itu perikopnya itu kan menyembuhin orang sakit. Lukas 8:39. Siapa sih Lukas ini? Lukas ini wartawan loh. Baca Lukas 1, nomor 1 pembukaan itu loh. Teopolis yang mulia itu. Banyak orang ya yang mengumpulkan berita, menanyakan saksi-saksi, kemudian dibukukan. Lukas 8:39. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Gitu ya. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat oleh Yesus atas dirinya. Jadi Yesus itu mengobati orang atas izin Allah gitu loh. Seandainya di sini Yesus adalah Allah itu sendiri, dia nggak ngomong kayak gitu. Pulanglah ke rumahmu, ceritakanlah kepada sesuatu yang telah diperbuat aku atas dirimu gitu. Ini Allah kok yang mengizinkan, mengijabah doanya Yesus ini gitu loh. Jadi makanya tadi penanya dari Malaysia itu bertanya, kalau begitu Tuhanmu ada dua, ada Tuhan, ada Allah gitu. Nah jawaban Mikana larinya ke kuburan, kagak nyambung. Silo Majul, malu-maluin gitu loh. Makanya kalau kita diminta naik nggak bakal. Yang jelas ini Mikana membuktikan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, dia pakai Lukas. Kuburan. Aduh. Parah. Oke, lanjut lagi kita dengerin kebotolan si Mikana. Dengerin lagi. Bahkan tali-tali dia udah dirantai. Bisa lepaskan, saudaraku. Dia oleh dirinya dengan batu ya. Itu betapa tersiksanya jiwa orang karena dia dirasuki setan. Nggak ada yang bisa menyembuhkan dia. Tetapi saudaraku, Tuhan Yesus datang ya ke pekuburan itu menjumpai yang kerasukan setan ini, yang kesakitan ini. Dia sembuh, saudaraku. Disitulah yang di dalam iblis seorang laki-laki ini kan banyak iblis di dalamnya. Terus iblis ini kan tahu, iblis ini dulu malaikat yang jatuh. Dia tahu Yesus itu yang maha tinggi. Hanya setan ini mengatakan, loh, ada apa engkau ke sini? Adakah engkau menyiksa kami atau menghukum kami sebelum waktunya? Itu kata iblis itu. Karena memang hanya Tuhan Yesuslah yang berhak menghukum iblis. Tetapi iblis itu meminta ya, pindahkanlah kami ke babi-babi itu. Makanya pergilah iblis ini ke babi-babi itu. Makanya banyak polemikus lebih tertarik sama B2 yang daripada jiwa orang yang disembuhkan. Stop. Lebih enak berarti itu. Kalau masalah iblis tadi itu, Yesus mengusir iblis dari dalam orang yang kesurupan, dimasukkan ke dalam babi. Berarti babi yang dimakan Mikana ini ada iblisnya yang telah diusir oleh Yesus. Ya itu tadi. Jadi makan babi sambil makan iblis. Udah tahu iblis dilempar ke babi, lu makan. Gimana sih? Udah tahu imamat dilarang makan babi, dimakan juga si Mikana. Udahlah, setiap kamu ngomong pasti salah. Karena apa? Data dan fakta. Lu selalu bolak-balik demi untuk mengelabui orang. Pakai hijab pula lagi gitu. Parah. Ampun DJ. Putar lagi, kita putar lagi. Lebih tertarik kepada Tuhan Yesus yang Maha Kuasa yang telah menyembuhkan yang kerasukan setan dibanding babi yang dirasuk, yang malah masuk di sini. Tetapi kan para itu kan lebih membanggakan B2 itu, ya kan? Tapi di sini Tuhan Yesus mengatakan ya, setelah yang kerasukan itu sembuh, Tuhan Yesus bilang itu tadi, pulanglah ke rumahmu, ceritakanlah kepada semua orang bahwa apa yang diperbuat Allah atas dirimu. Yesus itu mengalah di situ. Makanya sembuh ini pergi ke banyak orang, dia menceritakan apa yang diperbuat Yesus sama dia sudah sembuh, saudaraku ya. Jadi banggalah kita punya Tuhan Yesus yang terbukti dia Allah yang Maha Kuasa gitu ya. Dari mana? Jadi iblis ini memang Stop. Ya. Kalau dia pakai Lukas 8:39, di situ Yesus kan mengobati orang. Tapi dia nggak mengaku Allah di situ. Tapi karena izin Allah, Yesus bisa mengobati orang. Jelas di sana.
Atas izin Allah itu dia bermukjizat. Karena memang itulah tanda-tanda dia seorang nabi atau rasul gitu. Satu. Banyak oteng yang kepanasan ini gitu ya. Terus kedua, kalau Yesus itu maha kuasa, apa yang pernah dia kuasai waktu dia umur kecil? Bagaimana mungkin yang maha kuasa itu dikandung? Bagaimana mungkin maha kuasa itu dilahirkan? Bagaimana mungkin maha kuasa itu sekolah? Kok ada maha kuasa sekolah? Terus digurui gitu, nuntut ilmu SD. Menurut siapa kemarin sih? Esra Soru SD, SMP, SMA sampai STT gitu. Bagaimana mungkin yang maha kuasa begitu? Bukankah Yesus berkata di Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Tuh dia ngomong gak bisa berbuat apa-apa. Yesus kalau dia maha kuasa, pasti dia menguasai semuanya. Buktinya apa? Kaum Hawario, murid-muridnya itu diembat semua oleh Saulus itu. Banyak yang dimatikan oleh Saulus. Maha kuasanya di mana? Gitu loh. Yang paling penting adalah Yesus ini adalah utusan Tuhan. Dia tidak maha kuasa. Tidak ada satupun manusia yang pernah hadir di muka bumi ini bisa digelar maha kuasa. Tapi kalau berkuasa ya pernah, tapi tidak maha. Hanya satu yang maha kuasa itu, yaitu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi. Itulah yang maha kuasa. Selain itu tidak ada. Yesus adalah manusia yang dilahirkan Bunda Maria. Maha kuasanya apa? Ini kalau ada yang berani Yesus maha kuasa, nggak bisa jawab juga. Apa yang dikuasai waktu umur sehari? Apa yang dikuasai waktu umur 2 hari? Waktu dibungkus kain lampin, bayi ini taruh di palungan. Apa yang dikuasai itu? Waktu dia mengajar 30 tahun, apa yang dia kuasai? Tidak bisa berkuasa. Justru yang berkuasa waktu itu adalah tentara Romawi yang menjajah Israel waktu itu. Itu. Justru yang berkuasa waktu itu tentara Romawi. Yesus nggak bisa melawan. Ini fakta begitu. Jadi jangan dibolak-balik lah. Jadi sampai apapun yang lu Mikana pakai membuktikan kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, tidak akan ada datanya di Bible. Lu berhadapan sama kami. Makanya penanya Muslim dari Malaysia itu ketawa-ketawa. Berarti Tuhanmu ada 2 dong. Satu Tuhan Yesus, satu Allah juga. Nah, Mikana mengambil contoh ke Lukas 8:39 tentang kuburan. Apa hubungannya coba kuburan? Itu kira-kira dari saya. Silakan. Tuhan Yesus yang berhak menghukum iblis, dan anak-anak Tuhan Yesus pun takut melihat setan takut melihat anak-anak Tuhan Yesus, saudaraku. Kami kan anak-anak Tuhan Yesus, setan itu takut lihat kami gitu. Makanya orang Kristen yang betul-betul cinta Tuhan Yesus nggak bisa kerasukan gitu ya, saudaraku. Jadi Yesus itu Tuhan Allah, saudaraku. Gitu, saudaraku. Yesus Tuhan Allah. Ya. Jadi kalau ada yang di sini mungkin mengalami pergumulan, ya, mungkin kerasukan setan, datang ke Tuhan Yesus, saudaraku. Dia pasti sembuhkan kamu. Karena itu sudah kita pijak-pijak dia, saudaraku, ya. Makanya kita bisa berkata, hai iblis, di mana sengatmu? Hai maut, di mana sengatmu? Kamu tidak berkuasa atasku, ya. Tuhan Yesuslah yang berkuasa atas diriku. Jadi roh yang di dalam diri kita itu lebih besar daripada roh-roh apapun yang di dunia ini. Jadi makanya saudara-saudara, kalau kamu mengalami pergumulan, sakit penyakit, mungkin hari ini kamu dirasuki sama iblis gitu, berdoalah, mintalah sama Tuhan Yesus. Pasti dia sembuhkan kamu. Karena Tuhan Yesus itu Allah yang maha kuasa. Yehova Rafa, saudaraku. Ya, dia maha penyembuh. Ya, gitu saudaraku. Iya. Ini pun saudaraku bertanya di sini, Tuhan Yesus mendengarmu, saudaraku. Tuhan Yesus mengasihimu, saudaraku. Iya, tadi kan sudah saya jawab ya. Oke, saudaraku Hasil. Jelas kamu saudara. Oke, itu saja pertanyaanmu, saudaraku. Makasih adikku Laure, thank you, God bless you. Ya, ada lagi saudaraku yang mau ditanya atau sudah? Biar kita ganti sama yang lain. Emang lu bisa jawab pertanyaan gitu. Oke, makasih saudaraku Hasil ya. Salam sehat selalu buat Pak Jul, stop Pak Jul. Tuhan Yesus mengasihimu, saudaraku. Tepuk tangan buat Kata misi Mikana, nggak ada orang Kristen yang kerasukan setan. Banyak orang. Bagaimana nggak kerasukan setan?
Sepanjang lu makan babi, di situ ada iblis dalam babi. Kan tadi udah ngomong. Yesus mengusir iblis itu, iblis dimasukkan ke dalam babi. Nah, setelah iblis masuk ke dalam babi itu, sampai sekarang babi ini ada iblis di dalamnya. Si Mikana embat itu. Izin dulu Pak Jul, gantian saya screen Pak Jul. Ini nih, ya, harus kita buktikan nih. Bener nggak sih? Nih ya, dengerin teman-teman. Saya kasih audio dulu. Kamu keluar, kamu gak berkuasa pada ibu ini. Kamu tinggi dia, kamu keluar. Kamu salah beragama. Kamu salah beragama. Tidak ada Yesus di dunia ini. Tidak ada Yesus. Kamu menyembah Yudas. Yang kamu sembah itu Yudas, bukan Yesus. Maksud itu Nabi Isa. Tuh kan, gue bilang juga apa? Inilah orang-orang kayak Mikana ini sudah berhijab, membohongi publik, dan seterusnya. Ya, semoga teman-teman mendengarkan ini, saya rasa iman Anda sebagai iman muslim semakin bertambah kuat. Bukan bertambah loyo, karena ini ya bahan tertawaan saja. Itu dari saya. Pak Jil udah cukup kayaknya, apa seperti apa?